Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Riparigi Hamdani dengan NIM 078. Dan saya Khairuddin Permana dengan NIM 047. Di sini kita akan menjelaskan tugas yang telah kita kerjakan yang berupa dalam bentuk laporan. Kita langsung saja ke bab pertama pendahuluan, itu latar belakang, di mana program SAP 2000 adalah sebuah software yang dikenal luas dalam bidang keteknik sipilan, terutama dalam bidang analisis struktur dan elemen. Pengembangan software SAP 2000 ini atau yaitu CSI Computer and Structure Inc. yang berasal dari Berkeley, California, USA, telah mengembangkan program ini sejak tahun 1970-an. Seri program SAP ini untuk PC yang pertama kali diciptakan adalah SAP 80, kemudian disusul dengan SAP 90. Namun kedua program tersebut masih menggunakan sistem operasi DOS. Dan untuk perencanaan elemen strukturnya masih menggunakan program tersendiri sehingga cukup sulit untuk digunakan oleh pengguna. Namun dengan berjalannya waktu dan juga teknologi semakin canggih, pengembangan software SAP ini mengeluarkan seri terbaru yaitu SAP 2000 yang merupakan software digunakan analisis struktur yang menggunakan sistem operasi Windows. Analisis yang dilakukan oleh SAP 2000 ini diantaranya adalah analisis statik dan dinamik, serta analisis finite element. Analisis model struktur dapat dilakukan secara dua dimensi dan tiga dimensi. Selain itu, untuk desain SAP 2000 telah menyediakan beberapa menu desain untuk struktur baja maupun beton, serta memungkinkan untuk menggunakan material-material struktur lainnya. Itu menghitung kekuatan struktur, khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari pembuatan tugas besar ini, yaitu agar semua mahasiswa dapat menentukan dan merancang maupun mendesain sebuah struktur dengan material baja yang meliputi pemilihan profil, desain, serta menentukan gaya-gaya dari struktur yang digunakan. Permodelan dilakukan dengan bantuan software SAP 2000. Kemudian ada beberapa standar dan referensi dalam penyusunan tugas kali ini, yaitu yang pertama ada profil baja PT Gunung Garuda. Lalu ada SNI 1729/2015 tentang persyaratan baja struktural untuk bangunan gedung. Dan yang terakhir ada SNI 031729/2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Lalu ada di bab 2 selanjutnya itu tentang pembahasan. Yang pertama ada teori dasar. SAP 2000 merupakan program analisis struktur yang digunakan untuk mempermudah analisis dan permodelan dengan fitur yang beragam lengkap. Prinsip utama dari penggunaan program ini adalah permodalan struktur, eksekusi analisis, dan pemeriksaan atau optimasi yang semuanya dilakukan dalam satu tampilan. Output yang dihasilkan ditampilkan sesuai dalam kebutuhan baik berupa model struktur, grafik, maupun spreadsheet. Semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyusunan laporan analisis dan desain. Untuk keperluan desain struktur SAP 2000 ini dilengkapi dengan beberapa fitur lengkap baik untuk perencanaan struktur baja maupun beton. Desain struktur baja dilengkapi dengan input dimensi dan bentuk yang disesuaikan dengan database yang berlaku untuk beberapa peraturan perencanaan. Begitu pula dengan desain struktur beton yang dilengkapi dengan perhitungan penulangan yang dibutuhkan. Yang pertama ada perencanaan struktur. Perencanaan struktur adalah proses yang mendapat suatu struktur yang stabil, kuat maupun layan, awet, dan memenuhi tujuan dari pembuatan struktur dan mendapatkan hasil yang optimum. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan suatu struktur bangunan adalah pemilihan material yang akan digunakan. Jenis-jenis material yang selama ini dikenal dalam dunia konstruksi antara lain adalah baja, beton, bertulang, serta kayu. Material baja yang digunakan banyak dijumpai dan digunakan itu memiliki beberapa keunggulan dan di antara jenis material-material lain. Di antaranya memiliki keketahuan yang tinggi, keawetan tinggi, dan memiliki sifat duktilitas yang tinggi dan proses perawatan yang terbilang tidak sulit. Lalu ada kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari kerangka struktur yang memikul beban aksial dari balok dan diteruskan ke fondasi. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. Lalu ada balok. Balok adalah bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penompang. Selain itu, ring balok berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan kolom-kolom tersebut tetap bersatu dan mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Berdasarkan tumpuannya ada beberapa macam bentuk balok betulang, antara lain itu balok induk, balok anak, dan balok bagi.
Lalu ada bracing. Bracing adalah elemen struktur penahan gaya lateral. Elemen ini berupa batang yang dipasang pada portal struktur. Karakteristik dari elemen ini adalah dominasi aksial yang terjadi ketika gaya lateral terjadi, di mana pada saat gempa terjadi, gaya lateral ini diterima oleh struktur akan diteruskan pada elemen bracing yang sebagai gaya-gaya aksial. Secara umum, bentuk bracing digunakan untuk struktur portal terdiri dari dua, yaitu concretically braced frame dan eccentrically braced frame. Yang pertama ada sistem rangka bracing konsentrik. Kekuatan sistem ini terjadi akibat adanya elemen pengaku yang berfungsi sebagai penahan gaya lateral yang terjadi pada struktur. Penyerapan energi pada sistem ini dilakukan mulai pelelehan yang dirancang terjadi pada plat wuhul. Sistem ini didaktilisnya kurang begitu baik sehingga kegagalannya ditentukan oleh tekuk bracing. Yang kedua ada pada sistem rangka bracing eksentrik, ada sesuatu bagian dari yang disebut link dan direncanakan secara khusus. SRBE diharapkan dapat mengalami deformasi inelastis yang cukup besar pada link saat memikul gaya-gaya akibat beban gempa. Rencana elemen link tersebut berfungsi sebagai pendisipasi energi ketika struktur menerima beban gempa. Pendisipasian energi ini diwujudkan dalam bentuk plastifikasi pada elemen link tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan sistem SRBE mempunyai nilai duktilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan SRBK yang lebih mengutamakan pada kekuatan strukturnya. Kolom-kolom batang bracing dan bagian dari balok di luar link harus direncanakan untuk tetap dalam keadaan elastik akibat gaya-gaya yang dihasilkan oleh link pada saat mengalami pelelehan penuh hingga perkerasan regangan. Selanjutnya ada plat lantai. Plat lantai ini merupakan salah satu struktur bangunan yang bidang terbilang tipis. Plat lantai yang tertumpu pada kolom dibantu oleh balok-balok bangunan dan harus dibuat dengan kaku, rata, dan lurus. Plat adalah salah satu elemen struktur yang mampu menahan beban, di mana beban nanti akan disalurkan ke struktur gaya vertikal seperti kolom. Plat lantai harus direncanakan kaku, rata, lurus, dan waterpass atau mempunyai ketinggian yang sama dan tidak miring agar terasa nyaman untuk dipijak. Ketebalan plat lantai ini ditentukan oleh beban yang harus didukung, besar lendutan yang diizinkan, lebar bentang atau jarak antara balok-balok pendukung dan bahan konstruksi dari plat lantai. Selanjutnya ada pondasi bor pile, di mana pondasi adalah struktur bagian paling bawah yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di atasnya. Pondasi bor pile adalah jenis pondasi yang dalam mempunyai bentuk seperti tabung memanjang yang terdiri dari campuran beton dan berisi bertulang dengan diameter tertentu yang dipasang dalam tanah menggunakan metode pengeboran dengan instalisasi pemasangan besi setempat serta pengecoran beton setempat. Panjang tiang dari pondasi borpal itu harus sama dengan kedalaman dan tingkat kekerasan yang daya dukung tanahnya diisyaratkan dengan pondasi besar konstruksi bangunan. Lalu selanjutnya ada pile cap. Pile cap ini merupakan bagian dari struktur bawah bangunan yang berfungsi sebagai pengikat tiang pancang atau bor pile yang sudah tertanam sehingga dapat menjadi satu kesatuan dan dapat menyalurkan beban secara merata tidak hanya kepada tiang panjang saja atau bor pile saja. Lalu pile cap juga berfungsi sebagai penahan gaya geser terhadap beban yang ada. Pile cap tersusun atas tulangan baja berdiameter 16 mm, ada 19, 25 yang membentuk suatu bidang dengan ketebalan 50 mm dan lebar yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah tiang yang tertanam. Fungsi dari pile cap ini adalah untuk menerima beban dari kolom yang kemudian akan diteruskan dan disebarkan ke tiang panjang yang dimana masing-masing pile ini menerima 1 per Newton dari beban oleh kolom dan harus kurang dari daya dukung yang diizinkan. Jadi beban maksimum yang diterima oleh pile cap dari suatu kolom adalah sebesar N dikali Y ton. Lalu ada pembebanan bangunan. Pembebanan ini adalah gaya luar yang bekerja pada struktur. Penentuan secara pasti besarnya nilai beban yang bekerja pada struktur merupakan salah satu pekerjaan yang cukup sulit dan pada umumnya penentuan besar nilai beban gaya merupakan nilai estimasi yang memerlukan asumsi dan pendekatan. Besar beban yang bekerja pada suatu struktur diatur oleh peraturan-peraturan pembebanan berlaku, sedangkan untuk nilai kombinasi dari beban yang bekerja diatur dalam SNI 03129/2002 dan ini berikut beberapa jenis yang akan dijumpai dalam tugas kali ini. Pertama ada jenis-jenis beban.
Yang pertama ada beban mati, yang dimana beban mati ini berasal dari bangunan itu sendiri, yang mencakup komponen struktur dan aksi tertular, dan juga semua peralatan lainnya yang terpasang di bangunan tersebut. Umumnya beban ini bersifat tetap atau tidak berubah seiring berjalannya waktu. Untuk menentukan beban mati dapat dilakukan dengan memperhatikan berat bahan bangunan yang digunakan dan volumenya. Lalu ada beban hidup. Beban hidup ini beban yang berpindah-pindah atau tidak tetap disebabkan oleh penghuni atau pengguna bangunan dan suatu sesuatu objek yang ada sifatnya tidak tetap dan selama masa layan bangunan. Pada kombinasi pembebanan, faktor pengalih dan beban hidup lebih besar dari dibandingkan dengan beban lainnya. Hal ini dikarenakan sulitnya menentukan beban besar hidup secara pasti karena bergantung pada banyak faktor. Beban hidup ditentukan berdasarkan jenis dan kegunaan suatu bangunan. Lalu ada beban gempa, beban yang bekerja pada suatu struktur yang diakibatkan oleh pergerakan tanah akibat dari getaran gempa bumi. Beban gempa pada SNI 1726-2019 ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlewati besarnya selama umur struktur bangunan 50 tahun sebesar 20%. Nilai rata-rata geometrik percepatan tanah puncak atau PGA menjadi pengaruh terbesar gempa berdasarkan standar SNI tersebut. Percepatan permukaan tanah adalah percepatan tanah yang sampai ke lokasi bangunan tersebut akibat adanya gempa dari pusat gempa. Lalu ada beban angin. Beban yang bekerja pada suatu struktur yang diakibatkan oleh struktur yang berada di lintasan angin menyebabkan aliran angin berbelok arah dan dapat terhenti, sehingga angin tersebut menimbulkan tekanan dan hisapan pada struktur. Beban angin kadang tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap struktur yang kaku dan bertingkat rendah. Namun, dalam beberapa jenis kasus, harus tetap dipertimbangkan dalam desain struktur, terutama jika menggunakan bahan bangunan yang ringan dan ketinggian bangunan jauh lebih besar dari batangnya. Selain itu, bentuk struktur yang memberi pengaruh terhadap aliran udara juga harus diperiksa seperti bentuk atap. Beban angin ditentukan oleh mengalihkan tekanan angin yang bekerja pada koefisien angin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bab 3, permodelan struktur. Desain struktur dengan mengacu pada layout penampang dari struktur gedung yang akan direncanakan, itu seperti berikut. Dan lanjut untuk pemodelan bracing kita seperti ini pada gambar 3.4. Dan properti material yang dipakai adalah baja dengan mutu BJ37. Penggunaan properti mengacu pada aturan yang tertulis yaitu pada SNI 03-1729 tahun 2002. Berikut adalah spesifikasi lengkap mengenai properti material baja yang digunakan. Yaitu pertama, modulus elastisitas dengan besaran 200.000 MPa dan modulus geser yaitu 80.000 MPa, angka Poisson 0,2, koefisien Moy panjang yaitu 12,10, pangkat minus 6 dibagi Celcius. Tegangan putus minimum yaitu PU 370, tegangan leleh minimum yaitu FY 240. Pada section properti penampang dibutuhkan beberapa ukuran penampang yang digunakan pada tugas baja dua ini, yaitu kita melakukan percobaan dengan menggunakan profil 300 kali 175 sampai 600 kali 200. Setelah didapatkan profil penampang yang akan digunakan, kemudian menggunakan pada penampang sub 2000 sebagai berikut. Pertama, memuat material properties awal menggunakan mutu baja BJ37 dan mutu beton K300 dengan mengklik define ke material and new material. Kemudian input data untuk mendapatkan material properties awal. Dua, input data yang digunakan diketahui pada software SAP dengan mengklik define, section properties, prime section, and new properties. Maka akan muncul pilihan sebagai berikut. Pilih profil yang sesuai dengan profil baja yang akan digunakan, input profil yang sudah didapatkan pada katalog. Berikut adalah contoh input dari profil EWF 600 kali 300 kali dengan tebal 12 dan tebal flanksnya 20. Setelah semua profil di-input, lalu aplikasikan pada profil model penampang dengan cara blok penampang batang yang profilnya ingin diubah. Lalu lanjutkan dengan klik assign frame section, lalu cari profil yang akan digunakan, kemudian klik OK. Membuat plat lantai pada masing-masing lantai struktur dengan mengklik define section properties, area section, kemudian klik cell, lalu nama plat di mana plat 1 sampai 3 menggunakan plat dengan
ketebalan 120 mili. Sedangkan untuk dak menggunakan plat dengan serat tebal 100 mili karena tidak banyak memikul beban. Memberikan slope pada masing-masing tumpuan yang berfungsi menghubungkan satu kolom dengan kolom yang lainnya, yaitu dengan cara klik Define Section Properties, Prime Section, and New Properties, klik Concrete, lalu pilih Rectangular, kemudian input data yang diperlukan dan dimensi dari slope yaitu 400 kali 300. Pembebanan dan kombinasi pembebanan. Pada penugasan baja ini perlu mengakumulasikan perhitungan beban yang akan menjadi acuan untuk memilih rangka terbaik dan menahan beban yang diperhitungkan. Beban yang diperhitungkan pada tugas ini antaranya yaitu dead load, beban mati, beban genteng dan plafon yaitu beban support dead load, dan beban angin yaitu wind load, dan earthquake yaitu beban gempa. Setelah itu beban perlu diinput pada join tiap lantai pusat bangunan. Di sini pada gambar 3.6 pada lantai 1 beban gempa dimasukkan dengan besaran sebagai berikut. Dan pada gambar selanjutnya juga masih beban gempa pada lantai 2. Dan gambar ketiga titik 8 yaitu beban gempa pada atap. Dan ini adalah beban SDL pas lantai 2 dengan berat yaitu 100 kilogram dan pada lantai juga sama. Kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan ini mengacu pada peraturan SNI 1724/2020. Kombinasi pembebanan yang dihitung sesuai dengan pasal 2.3.1 adalah sebagai berikut. Di mana beban D yaitu beban mati yang dikabatkan oleh berat konstruksi permanen, L yaitu beban hidup dari penggunaan gedung dan beban gerak di dalamnya, seperti manusia. LA adalah beban hidup atap yang diperlukan selama perawatan oleh pekerja dan sebagainya. H, beban hujan tidak termasuk genangan air hujan ponti. E yaitu beban gempa. Di berikut adalah kombinasi pembawanan dan envelope yaitu kombinasi seluruh kombinasi 1 sampai kombinasi 6. D. 3.5 interpretasi luaran. Untuk mengetahui beberapa hasil interpretasi luaran, kita perlu menambahkan combo pada desain baja. Kemudian klik Run pada program untuk mendapatkan beberapa hasil interpretasi luaran yang dibutuhkan. Beberapa perhitungan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Pertama, waktu getar yaitu didapat paling besar yaitu 0,911117. Dan deformasi sebagai berikut, displacement atau lendutan didapat minus 0,17027. Dan displacement tampak memanjang dapat 0,13716. Dan berikut adalah total Y didapat pada masing-masing yaitu sebagai berikut. Berikut yaitu rasio kapasitas yang didapat dari simulasi sebagai berikut. Paling besar yaitu 0,9, di mana itu menentukan bahwa profil penampang tersebut bekerja dengan seluruh kekuatannya atau bekerja maksimal. Berikut adalah rasio kapasitas pada masing-masing tampak. Lanjut ke bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas mengenai perhitungan dari suatu rangka baja, yaitu untuk menahan beban antara lain. Pertama, beban mati, dead load, beban dinding dan plat, seperti dead load, beban angin, wind load, beban gempa, earthquake load. Yang dimana pembebanan tersebut diperhitungkan pada bab 2 mengenai pembebanan dan kombinasi pembebanan. Maka pada simulasi ini, kami mencoba beberapa profil, baja IWF, dan atau 3 jenis profil yang digunakan dalam pembebanan kali ini, yaitu antara lain baja IWF, baja 2L atau double angel, dan king cross atau kakak. Setelah itu kita dapat inversi luaran yang diantaranya adalah reaksi, deformasi, gaya dalam, rasio kapasitas. Yang dimana interpretasi luaran yang dimunculkan tidak semua profil dapat menahan beban yang dipikul. Sehingga perlu pergantian profil yang lebih baik agar dapat menahan beban yang diterima dan mengurangi nilai rasio kapasitasnya. Berikut adalah kekuatan berpel per satu buah pada tabel 4-1. Borpel dengan diameter 400 memiliki kekuatan untuk menahan 100 ton dan didapat untuk per titik join yaitu maksimal
em, jumlah propel yaitu 3 buah seperti berikut. Dan jumlah propel yang untuk bangunan 3 lantai ini adalah 260 buah dengan propel berdiameter 400 mili. Bab 5, rencana kerja dan syarat-syarat. Pekerjaan ini meliputi beberapa macam yang digunakan mulai dari tenaga kerja, peralatan, perlengkapan, serta pemasangan dari semua pekerjaan baja yang bersifat konstruksi. Untuk mengerjakan rangka atap meliputi sebagai berikut. 1. Pengukuran luas bangunan sebelum dilakukan pembuatan. Pekerjaan pembuatan struktur baja dilakukan di pabrik. Pengiriman baja dan bahan lain ke lokasi proyek. Keperluan akan tenaga kerja berserta alat dan bahan lain diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 5. Pekerjaan pemasangan seluruh rangka struktur. Syarat-syarat umum. Seluruh material kontraktor baja konvensional yang digunakan atau dibeli harus memenuhi persyaratan Peraturan SNI 03-1729/2002 tata cara penggunaan struktur baja untuk gedung dengan baja BJ37. Bahan-bahan bahan yang digunakan adalah profil baja dengan mutu baik serta baja harus berasal dari prosedur rangka atap yang dikenal dan sesuai dengan Peraturan SNI 03-1729/2002 serta tidak ada baja berkarat serta tidak ada cacat dan atau gagal produksi. Serta detail-detail konstruksinya harus diperlihatkan sebagai berikut, yaitu pertama, baja dengan mutu BJ37, kekuatan leleh minimum yaitu 240, tegangan maksimum yaitu 370 MPa, peregangan minimum 20% dan modulus atasnya yaitu 200.000 MPa. Persyaratan prakonstruksi. Untuk persyaratan prakonstruksi adalah sebagai berikut. Pertama, kontraktor wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran yang tercantum dalam gambar kerja. Kontraktor wajib memberikan pemaparan sebelum dilaksanakan pemasangan sesuai dengan rencana kerja syarat RKS. Perubahan bahan detail karena alasan apapun harus diajukan kepada konsultan pengawas serta mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak terkait. 4. Elemen utama rangka dilakukan perakitan dan dengan menggunakan alat bantu mesin yang menjamin keakurasiannya hasil perakitan. Kontraktor wajib menyertakan hasil uji lab dari bahan baja ringan dari Badan Akreditasi Nasional atau Intasi yang berwenang sesuai dengan kompetensinya. Persyaratan pelaksanaan. Persyaratan pelaksanaan ini diantaranya sebagai berikut. Pertama, pembuatan dan pemasangan serta bahan harus sesuai dengan desain yang telah dihitung dengan aplikasi yang sudah dihitung sesuai dengan standar perhitungan yang mengacu pada standar peraturan yang berkompeten. 2. Perakitan harus dilakukan di workshop atau di lab dengan menggunakan mesin rakit. Pihak kontraktor menyiapkan semua struktur balok penumpang dengan kondisi water pass level untuk dudukan kuda-kuda. Pihak kontraktor menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai. Lanjut ke lampiran. Pada lampiran pertama, yaitu lampiran A, model rangka struktur baja, ada tampak depan, tampak samping, detail pedestal, detail rangka, dan detail berpel. Pada lampiran B, yaitu sambungan baja, sambungan kolom dengan kolom, bracing, sambungan kolom dengan balok, base plate. Sebagai berikut. Ini adalah detail pondasi, detail pondasi berfile, dan lampiran B yaitu ini sambungan kolom to kolom, yaitu king cross, dan ini sambungan bracing dari kolom ke bracing. Dan ini sambungan untuk balok ke bracing. Ini adalah sambungan balok dengan kolom, dan ini adalah base plate atau sambungan dari pedestal ke baja. Nah, itu dia dari pemaparan tugas besar kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pemaparan dan penjelasan dari kami berdua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.